Halo, Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari tugas, proyek, dan mini riset kami tentang fungsi, pelajaran, himpunan, dan logika dengan dosen pengampu Ibu Sri Lastari Manurung, SPD, MPD. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reja sebagai moderator. Saya Muhammad Fardi sebagai penyaji. Saya Nadila Ika Agustin sebagai penyaji. Saya Rahmadina sebagai penyaji. Saya Syafitri Mawaddah sebagai penyaji. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, akan dijelaskan oleh saudari kita, Rahmadina. Saudari Rahmadina, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Rahmadina tentang pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya relasi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi, yaitu yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan di B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika anggota A memiliki lebih dari satu pasangan, maka relasi itu bukan fungsi. Syarat kedua ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya, jika syarat pertama dipenuhi anggota B, boleh memiliki pasangan lebih dari satu di anggota A. Di sini bisa kita lihat contoh dari fungsi. Ada 4. Notasi, daerah asal, daerah kawan, daerah hasil dari suatu fungsi. Fungsi f dari himpunan A ke himpunan B dapat ditulis dan dibaca fungsi f memetakan A ke B. Apabila f memetakan suatu X anggota A, X elemen A ke suatu Y anggota B, Y elemen B, maka Y disebut peta dari X oleh F atau Y sama dengan Fx. Sedangkan X disebut peta dari Fx. Jika F memetakan setiap X elemen A ke Fx elemen B, maka F A menuju B ditentukan oleh Fx menuju Fx dengan Fx menyatakan rumus fungsi dari F. Suatu A elemen A, maka FA merupakan nilai fungsi F. Terima kasih saudari Rahmadina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Syafitri Mawaddah. Kepada Syafitri Mawaddah dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita pada fungsi f A menuju B berlaku pula hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A disebut daerah asal atau domain dari F ditulis D. Yang kedua, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain dari F. Yang ketiga, himpunan dari semua peta F di B disebut daerah hasil atau range. Dari fungsi tersebut ditulis RF. Tampak bahwa RF adalah himpunan bagian dari kodomain. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Apabila setiap anggota di A dipetakan pada dua anggota yang berbeda di B, maka F A menuju B disebut fungsi injektif atau satu-satu. Dengan kata lain, suatu fungsi F A menuju B disebut fungsi injektif apabila untuk A1 tidak sama dengan A2, berakibatkan FA1 tidak sama dengan FA2, atau ekuivalen dengan jika FA1 sama dengan FA2 berakibatkan A1 sama dengan A2. Yang contohnya,
Yang A, fungsi f A menuju B yang didefinisikan oleh fx sama dengan 2x. Yang B, fungsi f R menuju R, di mana R adalah elemen himpunan bilangan real yang didefinisikan oleh fx sama dengan x kuadrat, bukan fungsi satu-satu, sebab f minus 2 sama dengan f minus 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan f2. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Sapitri Mawada. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Fadli. Kepada Muhammad Fadli dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, fungsi surjektif atau onto. Misalkan fungsi f adalah suatu fungsi yang memetakan A ke B, maka daerah hasil fungsi f di titik A dari fungsi f adalah himpunan bagian dari himpunan B atau fungsi f di titik A komplemen B. Jika fungsi f di titik A sama dengan elemen B, sama dengan anggota himpunan B, yang berarti setiap anggota di himpunan B pasti merupakan theta dari sekurang-kurangnya satu anggota di himpunan A, maka dikatakan fungsi f adalah fungsi surjektif atau fungsi f memetakan A untuk B. Fungsi surjektif fungsi f yang memetakan A menuju B ditunjukkan pada gambar berikut. Dapat kita lihat pada gambar yang sudah tertera. Contoh yang A, misal himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan himpunan B sama dengan 1. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B yang didefinisikan oleh fungsi f di titik X sama dengan 1 adalah fungsi subjektif. Sebab daerah hasil dari fungsi f sama dengan kodomain dari fungsi f. Kemudian yang B, fungsi f yang memetakan R ke R yang didefinisikan oleh fungsi f di titik X sama dengan X kuadrat bukan fungsi subjektif. Sebab himpunan bilangan negatif tidak dimuat oleh hasil fungsi tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Jika suatu fungsi f yang memetakan A ke B merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif, maka fungsi f adalah fungsi yang bijektif atau himpunan A dan himpunan B berada dalam korespondensi satu-satu seperti pada gambar yang tertera berikut. Contoh, yang A, fungsi yang memasangkan bilangan real ke dirinya sendiri atau fungsi f yang memetakan R ke R yang dirumuskan oleh fungsi f di titik X sama dengan X jelas merupakan fungsi bijektif. Kemudian yang B, fungsi f yang memasangkan setiap negara di dunia dengan ibu kota negara-negara di dunia adalah fungsi bijektif karena tidak ada satu kota pun yang menjadi ibu kota dua negara yang berlainan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Muhammad Fadli. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Nadila Ika Agustin Tumangger. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik suatu fungsi. Di mana fx sama dengan ax tambah b yaitu garis lurus, di mana fungsi x sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c yaitu parabola. Contoh, suatu fungsi f didefinisikan dengan f memetakan x menuju x tambah 4 dengan daerah asal di mana x lebih besar dari min 4 dan lebih kecil sama dengan dari 2. Grafik kartesius fungsi tersebut adalah jawab fungsi x atau y sama dengan x tambah 4. Tertera pada gambar berikut. Himpunan titik yang ditebalkan pada gambar tersebut grafik fungsi f memetakan A menuju B yang ditentukan oleh f memetakan x menuju
fx. Selanjutnya, dengan membuat tabel suatu fungsi yang menyatakan daerah asal dan daerah hasil fungsi tersebut dapat dibuat grafik dengan mudah. Latihan soal. Nomor 1. Dari diagram-diagram panah berikut, manakah yang merupakan fungsi? Sesuai dengan gambar A, B, dan C. Solusinya yaitu A. Diagram panah A merupakan fungsi karena setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, yaitu A sama 1, B sama 1, dan C sama 2. Yang B, diagram panah B bukan merupakan fungsi karena ada anggota A, yaitu A mempunyai dua pasangan anggota B, yaitu 1 dan 2. Yang C, diagram panah ke C bukan merupakan fungsi karena ada anggota A, yaitu A tidak mempunyai pasangan anggota B. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Nadila Ika Agustin Tumangger. Selanjutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2, di mana diketahui dua himpunan bilangan A sama dengan bilangan A beranggota 4, 5, 6, dan 7. Dan himpunan B beranggota 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah lebih dari, gambarkan diagram Kartesiusnya. Nah, di sini diagram Kartesiusnya sudah terdapat di bawah, tetapi solusinya itu kita dapat diketahui A 4, 5, 6, 7, dan B beranggota 0, 1, 2, 3, 4, 5. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah lebih dari, jadi diagramnya adalah sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat. Selanjutnya, nomor 3. Perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah tersebut menunjukkan fungsi himpunan P ke himpunan Q dengan relasi 2 kali dari, tentukan domain, kodomain, dan rangge fungsi solusi. Jadi sini kita dapatkan bahwasannya itu domainnya itu dengan disimbol DF adalah itu P-nya, yaitu beranggota 4, 6, 8, dan 10. Jadi kodomainnya itu adalah anggota dari Q, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk ranggenya kita dapat itu anggota Q yang mendapat pasangan di P, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Demikian. Demikianlah hasil dari tugas, proyek, dan mini riset kami. Jika ada salah kata atau kurang mengerti, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.